orang bukan karena itu. Tapi itu ibu kita buat hati kita rela. Nah, melihat dalil-dalil yang seperti itu ditambah dengan fatwa Abu Hurairah tadi yang dia katakan dari Nabi, tapi walaupun tadi para ulama sebagian mengatakan itu mungkar, tidak ada Nabi yang sahih adalah mauquf pada Abu Hurairah, yang jelas banyak dorongan-dorongan dan banyak ajakan-ajakan keutamaan-keutamaan di dalam Al-Quran dan Sunnah untuk melakukan itu, dan bahkan ada peringatan-peringatan. Maka tampaknya hukum korban tidak bisa hanya diletakkan pada kedudukan sunnah biasa. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan beliau terus dan rutin berkorban. Kadang 1 ekor kambing, kadang 2 ekor kambing, bahkan di akhir hayat beliau menyembelih 100 ekor unta ketika beliau melaksanakan ibadah haji, dan tentu mayoritasnya adalah korban. Nah, dengan dalil-dalil tersebut jelas bahwa korban hukumnya yang kuat adalah sunnah muakkadah. Ya, hukum korban sunnah muakkadah. Artinya bagi orang yang punya kelapangan, selama dia tidak melalaikan kewajiban, lapang hidupnya, ada kekayaan yang dia peroleh, tidak patut dia meninggalkan amalan ibadah ini. Sebaiknya dia pergunakan hartanya untuk menjalankan amal ini dengan begitu banyaknya keutamaan yang akan dia peroleh. Nah, itu hukum. Nah, persoalan berikutnya adalah apa hikmah atau maksud Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan amalan kurban atau udhiyah ini? Setidaknya ada 4 maksud yang terbaca oleh kita kenapa kurban disyariatkan. Yang pertama tadi dari namanya saja, jadi disebut kurban salah satunya, atau udhiyah. Tentu tujuannya adalah taqarrub kepada Allah. Jadi itu maksud pertama. Ibadah ini untuk menambah kedekatan seseorang dengan Allah Azza wa Jalla. Itu maksud pertama. Yang kedua, karena dari sisi sejarah, ketika Nabi mengatakan, ditanya tentang kurban, beliau menjawab sunnata abikum. Ini adalah sunnah nenek moyang kamu sekalian, itu Ibrahim alaihissalam. Ini terkait dengan kisah apa? Kisah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Perhatikan bagi siapa yang ada Al-Quran di dekatnya, kisah Nabi Ibrahim ketika berkata, "Ya bunayya, wahai putraku, aku melihat di dalam mimpiku, di dalam tidur." Perhatikan surat Shafat ayat 102 itu. Surat Shafat. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala memberitakan kepada kita peristiwa kurban Nabi Ibrahim alaihissalam? "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar wa satajiduni insya'allahu minas sabirin." Dan tatkala ada ketemu surat Shafat yang 102, maka tatkala anak itu sampai pada usia sanggup berjalan, sanggup berlari, berarti anak sedang mentikung bungu namanya kalau bahasa.
Kan ada periode sesudah mentiku bunga mentiku alai. Ada usaha di tadi. Sedang sayang-sayangnya, lucu-lucunya. Nah, ketika itu apa kata Nabi Ibrahim? Qala ya bunayya, wahai putraku, inni ara fil manam, aku melihat di dalam tidurku, artinya beliau bermimpi. Ini mimpi Nabi ya. Mereka ada orang mimpi mereka berkerajaan pula tidak. Ini mimpi seorang Nabi. Dan ingat, ru'yatun Nabi, mimpi seorang Nabi itu ma'sumah, terpelihara dari gangguan syaitan dan berbagai macam. Karena itu mimpi Nabi itu jaminan itu salah satu bentuk dari wahyu. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahyu pertama yang beliau terima apa? Bukan al-alaq, wahyu pertama itu Quran pertama turun namanya. Wahyu pertama Nabi itu adalah mimpi yang benar. Ru'ya shadiqah. Ru'ya shadiqah, mimpi yang benar. Di mana beliau melihat dalam mimpi beliau kafalaqis subhi, bagaikan waktu fajar menyingsing, cahaya yang memancar bagaikan fajar menyingsing, dari gelap terbit terang. Nah, itu yang dilihat oleh Nabi. Itulah yang mendorong beliau akhirnya senang menyendiri dan naik beliau ke Jabal Nur di Gua Hira. Jadi jangan dikatakan ke Gua Hira itu nanti mencari paitara atau mencari wangsit. Tidak. Nabi setelah melihat mimpi-mimpi begitu, muncul dalam diri beliau kesenangan untuk merenung, bertafakkur, bertahanus. Akhirnya beliau bersunyi diri di Gua Hira. Jadi mimpi yang benar itulah wahyu awal yang dilihat oleh Rasulullah. Baru kemudian setelah di Jabal Nur di Gua Hira beliau menerima wahyu dalam bentuk apa? Al-Qur'anul Karim. Jadi kalau ditanya orang apa Pak? Wahyu pertama Nabi, ya mimpi. Mimpi yang benar. Seperti apa? Yaitu fajar menyingsing. Gitu. Jadi apa kata Nabi Ibrahim? Inni ara fil manam, sesungguhnya saya melihat di dalam tidur saya, ru'ya. Yang beliau tentu mimpi, anni azbahu, saya menyembelih engkau, fanzur madza tara. Coba engkau renungkan apa pendapat engkau. Qala ya abati if'al ma tu'maru. Apakah jawaban putra beliau Ismail alaihissalam? Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah, engkau akan temui saya dengan izin Allah termasuk orang-orang yang sabar. Nah, kemudian prosesnya berjalan. Apa yang terjadi? Tidak terjadi penyembelihan itu. Allah Subhanahu wa taala mengganti Ismail. Wa fadainahu, kami tebus dia. Siapa yang ditebus Allah? Ismail. Bidhibhin azimin, dengan sembelihan yang besar. Kibas didatangkan. Nah, ini yang dikatakan Nabi sunnata abikum, sunnah moyang kamu sekalian dahulu, yaitu Ibrahim alaihissalam. Nah, ini adalah hikmah kedua. Untuk apa? Korban disyariatkan, menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim. Dan bahkan kalau kita rujuk terus ke atas, ini sunnah Nabi Adam alaihissalam, di mana juga diperintahkan anak-anak beliau Habil dan Qabil untuk berkorban. Nah, berarti kalau kita bicara ibadah korban, ini ibadah qadimah, ibadah yang sudah lama, bahkan semenjak keberadaan manusia di muka bumi, ibadah ini telah disyariatkan. Yang ketiga, apa hikmahnya? Berbagi kasih dengan fakir miskin. Dari mana kita temukan, kita bisa dapatkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan bagi siapa yang membaca, yang ada Al-Quran, perhatikan surah Al-Hajj ayat 36. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airil, diantarkan.
ditunaikan. Bukan fakir miskin dan suruh datang meminta. Awak nan harus mencari tahu. Dia tak tahu makanya awak sarahkan ke lembaga. Tak mungkin kau mencari tahu. Mampu tak tahu. Tapi lembaga kau banyak pula dan perangai suruh kau itu kurang suruh datang. Itu masalah. Minta orang zakat supaya urus orang miskin itu. Mestinya lembaga sudah punya data urus orang miskin itu. Jadi al-qadir didahulukan, al-mu'tar, kemudian orang yang meminta. Artinya apa? Hikmah yang ketiga adalah tadi apa? Berbagi dengan fakir miskin. Dan ini kalau dibawakan di dalam sistem perekonomian sekarang, ini bagian dari filantropi kita orang, bagian dari jaminan sosial. Sehingga tidak ada di antara umat Islam ini yang kekurangan gizi semestinya. Protein, berbagai macam. Karena ada waktu-waktu mereka bisa mendapatkan itu. Tapi kadang aneh bro, ikonan dan terpikir pas membagi korban. Anam punya pun sedang diminta. Kaki yang tolong yo pawon tak bolot dagang padi tiga geleme-geleme sentuh raman sih. Kaki yang pe dua kaki ke kaki dua tangan dua hampir kan dan peserta bertujuan. Kalau lah habis adonyo yo teragak wak makan sup ya. Orang mansip kita teragak lo mansuk. Awak kena iyo kaki kan bisa membali ledo miti. Nah, bukan berarti tak boleh. Tetapi jadi ambil dan ketujuh saja. Dan tak ketujuh tu nanti ambil ke orang. Dan itu nanti ingatkan oleh Allah. Fala tayammamul khabitha minhu tunfiqun wa lastum bi akhidhihi illa an tughmidu fi. Jangan kamu pilih-pilih yang ketujuh lek selero. Itu nak ambil. Yang khabith yang tak ketujuh oleh nafas awak itu yang kamu infakkan. Kalau diberikan anak ketujuh itu kau mungkin mengambilnya sambil memicing mata dia tak ketujuh. Itu nanti biar ke orang. Karena itu tibu bihan nafsa. Buat hati waktu rela ketika sudah membayar. Setelah diberikan korban. Itu yang diharapkan dari kita. Bisa berbagi dengan sesama. Kalau kami sampai ada peserta meminta orang miskin, lihat tujuh kaki apa dia lihat, kaki meja apa dia. Itu dari sisi karakter. Yang terakhir tentu syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita kaji apa hikmah berkorban, ada bertakarrub kepada Allah, hidupkan sunnah orang tua kita bahkan semenjak Adam alaihissalam, ketika berbagi kasih sayang, saling menolong, membantu sebagai bagian jaminan sosial dengan sesama, terutama fakir miskin, fuqara dan masakin. Yang keempat adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai hukum, definisi hukum hikmah. Nah sekarang apa yang dikorbankan itu? Yang jalan dan dikorbankan janganlah kawan sendiri. Kini banyak yang dikorbankan orang, kehormatan dikorbankan orang, harga diri dikorbankan orang. Itu tidak korban yang disyariatkan. Yang dikorbankan itu hanya 3 jenis binatang ternak. 3 jenis binatang. Yang pertama adalah domba dengan segala jenisnya, kambing dengan segala jenisnya. Yang kedua adalah sapi dengan segala jenisnya juga, terserah mau Brahman, mau sapi Bali, mau sapi manapun. Yang ketiga unta dengan segala jenisnya juga. Nah, dimasukkan oleh orang ke dalam kelompok sapi adalah kerbau.
Nah, di luar dari yang tiga itu, para fuqaha mengatakan tidak ada kurban di luar dari tiga jenis binatang tersebut. Dia 20 kaji dan mengecek, walaupun dia seekor 2 ayam, riwayat tersebut tidak sahih. Tidak sahih. Kisah Bilal tidak bisa dijadikan hujjah. Karena itu, kalau ada orang mau berkorban menyembelih kuda, apa sah? Tidak. Atau mau melihara rusa misalnya, sembelih rusa ganti sapi, tidak sah. Tapi kalau dia mau berbagi, ya silakan saja. Tetapi kurban, dia adalah ibadat yang telah dijelaskan dan telah dijelaskan oleh syariat tentang apa bahimah al-an'am. Jadi karena itu, di luar dari yang tiga tadi tidak termasuk dari hewan kurban. Nah, dari sini sebenarnya sudah terjawab. Apa hukumnya? Kan ada orang sekarang yang berpikir katanya kita harus memodernisasi ajaran agama. Jangan takut. Kalau terus daging ke daging, kambing ke kambing, sapi ke sapi, banyak orang membutuhkan yang lain. Bagaimana kalau korban ini diganti saja dengan uang? Uang saya diserahkan kepada fuqara dan masakin. Jawabannya, Anda berbuat baik dengan itu, tapi Anda tidak berkorban dalam makna udhiyah. Jadi bukan tidak boleh bantu orang divisi rencana, tapi yang korban tersendiri. Kemudian perlu difahami bahwa Islam itu tidak menyediakan satu model atau satu cara untuk menanggulangi berbagai persoalan ekonomi. Ada awak itulah yang cenderung, kadang pakar-pakar yang merasa modernis ingin merubah model syariat, katanya ini lebih bermanfaat. Ini keliru dalam berpikir. Ini tidak berpikir komprehensif. Karena di dalam Islam ada karakter-karakter dari amalan itu menanggulangi persoalan-persoalan sementara. Ada dari karakter amalan itu terkait dengan filantropi, dengan bantuan berbagai macam, menanggulangi secara berketerusan. Jadi jadi pasokan. Untuk sehari hari raya Idul Fitri itu zakat fitrah, itu tujuan. Jangan dipikir zakat fitrah untuk 3 bulan, dah itu jalan-jalan. Ada orang yang merasa canggih mempelajari agama hari ini, nyorombak seluruhnya. Ada kasus ini baru-baru, banyak pertanyaan jamaah. Buya, ada rencana Basnas ingin meminta jamaah untuk menyembelih korban melalui Basnas. Cari dahulu di mana disembelihnya. Kalau disembelihnya di Padang, tidak boleh. Kalau ibadah nusuk korban itu tidak, dan di Makkah itu tidak sado dando artinya. Walaupun kadang instruktur atau petugas manasik haji kadang mengglobalkan saja, namanya dam dando, tidak dando sadonya. Dam itu ada dalam kategori dam nusuk, dam ibadah, seperti dam tamattu. Itu jelas penyembelihannya di mana? Di tanah haram. Nah, ada sebagian ulama boleh menyembelih dam itu di luar tanah haram kalau berbagai macam. Itu bukan dam nusuk. Itu disebut dengan dam jabri atau dam isa'ah. Dam pelanggaran yang mesti ditutupi dengan penyembelihan. Itu yang dibolehkan oleh sebagian ulama. Tapi dam ibadah, dam tamattu, dam qirab, di mana disembelihnya? Di tanah haram. Ada orang berpikir itu kan untuk menyebar kemana-mana. Benar, tetapi jangan Anda rombak yang itu. Banyak lagi amalan Islam yang lain yang bisa mengcover apa yang Anda inginkan. Jangan ciku orang banyak, menipu saja dan tampak yang lain tidak. Sama dengan orang semangat dengan zakat fitrah. Bahasa zakat fitrah kok bisa bertahan 6 bulan. Itu tidak zakat fitrah namanya leh. Tujuan zakat fitrah untuk dan sehari itu. Jangan sampai ada yang menadahkan tangan. Aghnuhum yawma idin anis su'al. Buat mereka cukup di hari itu sehingga tak perlu menadahkan tangan meminta ke orang. Itu tujuan zakat fitrah. Nah, untuk yang berkepanjangan waktu zakat mal, zakat harta. Kelola itu dengan baik. Nah, begitu juga dengan kurban. Kurban itu memang disengaja di hari
raya itu seluruh kita, umat Islam, fuqara, masakin, agniya, bisa berbagi untuk sama-sama menikmati suasana Id. Karena Islam ini bukan agama yang menyuruh awak memanung terus. Ada saatnya memanung bertafakkur, ada saatnya awak menangi mengingat kelalaian dan dosa, ada saatnya awak bergadang hati belum. Begitu Islam. Itu yang dikatakan Islam itu agama fitrah. Agama fitrah, agama yang harmonis sejalan dengan fitratul insan. Ada saatnya galak, ada saatnya menangis. Jangan menangis kepanjang saja, tapi jangan galak tahu saja. Galak tahu saja itu bukan di belok kita ada. Islam, Islam seperti itu karakternya. Ini agama wasat, ada keseimbangan. Ada awak itu nanti balik-balik, itu makanya buat tegur. Orang kalau ke balik, kadang ibu saji, itu IO-nya pembuat acaranya nyusul anak darah menangi-nangi. Itu dah hari menangi itu. Itu hari bagal-galak tu, hari bagadang hati. Kau hendak membuat pantunnya, membuat drama sebabnya. 20 tahun yang lalu, itu mana ada je. Berhentilah model itu tu. Itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Pakai 20 tahunan lalu, habis kok dan tukang badak lepas miang ini batu ni, ada rusak bidapnya ada merebang. Macam-macam dan muncul. Jadi pahami syariat itu dengan benar. Walimatul urus itu kenapa orang diundang? Supaya kita melakukan idkhalus surur, memasukkan kegembiraan ke hati orang, memperkenalkan kepada orang bahawa itu ada orang menikah, nyolah berpasangan. Itu tujuannya. Karena tidak boleh diam-diam saja nikah. Makanya nikah siri. Nikah siri itu kalau difahami sirri, rahasia, tidak dibenarkan. Ini nikah dua saya, yang sudah itu tidak dibenarkan, harus dibenarkan. A'linun nikah, i'lankan. Apa makna i'lan? Siarkan kepada orang, beritahukan orang di pernikahan. Masa ini orang suruh makan tu awak meraguan? Bukan lepak, mau nangis dulu gitu. Itu acara-acara yang dibuat di IO, saya harapkan itu event organizer ini jangan lama didengar bunyi, rancak dicari mata saja. Tolong direnungkan itu. Membuat-buat yang seperti itu bertentangan dengan tuntunan syariat. Ini di saat awak bergadang hati, asal jangan berlebihan. Kau tidak dari berkelebihan 20 berbuat alik, yang nak organ tunggal mengecik saya nak dapat awak jadi ni. Kau lah belangkang saja. Apalah kerja. Tapi awak kami silaturahim, namun pada sana pun, kalau berkalangkang semua. Perangai banyak kita. Jangan dilanggar ketentuan syariat. Awak mengharapkan berkah, itu makanya orang yang datang baik berkunjung, diundang walimatul urus, dan doakan sebagaimana diajarkan dalam syariat kita. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma bil khair. Allah memberkahi kamu sekalian. Untuk kamu sekalian juga kalau ada anak-anak yang lahir dari kamu, dan juga Allah himpun kamu sekalian dalam kamu berdua dalam kebaikan. Baraka kalau kerajo seluruh itu. Jadi diperbaikikan itu ada waktu-waktunya, ada saat-saat. Nah begitu juga hari raya ini saat bergembira. Jadi dan kurban memang ditujukan untuk mengobati kondisi sesaat itu, bukan untuk berkepanjangan. Ada zakat mal, ada zakat binatang ternak yang harus diberikan. Nah, kemudian selanjutnya dari 3 jenis itu, apakah ada persyaratan tertentu? Untuk kambing, syaratnya adalah musinnahnya. Jadi Nabi mengatakan, la tadhu illa al-musinnah.
jangan kamu menyembelih sebagai kurban melainkan cukup umur. Cukup umur itu berbeda antara kambing, unta dengan sapi. Yang cukup umur untuk kambing berumur 1 tahun masuk tahun kedua, walaupun sehari. Untuk sapi 2 tahun masuk tahun ketiga. Untuk unta 5 tahun umurnya masuk tahun ke-6. Itu musinna. Itu yang dikatakan cukup umur. Biasanya pakar perkambingan, persapian, peruntaan mengatakan tandanya adalah tangga gigi. Tapi apakah tanda gigi itu tanda mutlak? Tidak. Kalau kita percaya orang yang memeliharanya mengatakan, kolah setahun kok kambing kok, ya ndak apa-apa, wah paci keceknya, ndak perlu lo dipereso benar. Nah, kalau alamatnya lah jadi ndak perlu diminta akte kelahiran begitu. Jadi 1 tahun untuk kambing masuk kedua, kemudian untuk sapi 2 tahun masuk tahun ketiga, untuk unta 5 tahun masuk tahun ke. Nah, tapi setelah cukup umur, adakah pantangan larangan lain yang dilarang ada pada binatang kurban tersebut? Ada. Apabila ada cacat tersebut, maka dianggap bahwa kurbannya itu bercacat. Artinya tidak terpenuhi kesempurnaan amalan tersebut. Apa itu? Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullah mengatakan al-awra al-bayyin, yaitu yang pertama adalah al-awra al-bayyin, yaitu yang butanya jelas, buta jelas butanya. Jadi sejauh itu, jadi bimbing mengkono, hanya luruhin dan tanya tuh. Bayi buta. Tapi kalau kapur pun sanjo biasa. Kalau bayi jelas butanya, dia tidak memenuhi syarat untuk jadi sapi kurban, atau kambing kurban, atau unta kurban. Yang kedua adalah sakit yang nyata, yaitu al-maridah al-bayyin maraduha, yang sakit nyata sakitnya. Karena itu MUI setiap tahun terus mendukung agar sapi-sapi kurban ini diperiksa kesehatannya oleh pihak yang berwenang, tentu melibatkan dokter-dokter hewan. Perlu itu. Jadi kenapa? Karena dia akan bisa berdampak. Ada penyakit ini bisa jadi ada yang bisa pindah kepada manusia. Yang ketiga al-arja al-bayyin arajuha, yang pincang jelas pincangnya. Jadi kalau berjalannya serombongan, orang dulu jalannya taruh itu semua itu kali. Boleh pincang, tampak pincang. Kemudian yang terakhir al-ajfa allati la tunqi, yang kurus dan tak ada sumsum tulang. Lah bisa berpiano orang di paru itu karena nampak tulang belulangnya, dan itu tidak memenuhi syarat untuk kurban. Nah, itu diperingatkan jangan sampai terjadi. Kemudian kapan waktu penyembelihan kurban tersebut? Penyembelihan kurban itu dimulai setelah selesai sholat Idul Adha. Jadi hari nahar itu penyembelihannya bukan semenjak pagi sebelum sholat, tetapi apa? Disembelih setelah selesai sholat. Ini berdasarkan kepada hadis sahih yang diriwayatkan al-Imam Al-Bukhari. Apa kata Nabi SAW? Man shalla salatana. Ini hadis riwayat Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu.
man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad asaba nusuka wa man nasaka qabla as-salah fa innahu qabla as-salah wala nusuka lah. Siapa yang melakukan salat kita ini kemudian dia melakukan nusuk, penyembelihan korban dia, faqad asaba nusuk, berarti dia telah melakukan tepat sesuai dengan tuntunan berkorban. Wa man nasaka qabla as-salah, tapi siapa yang menyembelih korban, yang melakukan korbannya sebelum salat, sesungguhnya dia adalah sebelum salat, wala nusukalah, tidak ada nusuk untuk dia. Itulah yang dikatakan oleh orang lain, man dhabaha qabla as-salah, siapa yang menyembelih sebelum salat, fa yashatul ham, itu adalah daging untuk dimakan di keluarganya, bukan ibadah korban. Nah, fa man dhabaha ba'da as-salah, siapa menyembelih sesudah salat, fa hiya udhiyatul maqbulah, itulah korban yang diterima. Ada kasus waqala Abu Burdah bin Niyad, salah seorang sahabat Nabi, khal dari Barra, adalah saudara ibu dari Barra bin Azib yang meriwayatkan kisah ini. Ia berkata, ya Rasulullah, fa inni nasabtu syati qabla as-salah. Ya Rasulullah, saya telah menyembelih kambing saya sebelum salat tadi. Wa araftu anna al-yawma yawma akli wa syarb. Kenapa dia sembelih? Karena dia tahu hari ini kan hari bukan hari puasa, dia hari makan dan minum, maka dia sembelih pagi-pagi supaya capek makan. Akhirnya, wa ahbabtu an takuna syati awwala ma yudbah fi baiti. Saya ingin kambing saya ini awal yang disembelih di rumah saya. Fadhabahtu syati, saya telah sembelih kambing saya. Wa taghaddaitu ila shalah, setelah menyembelih kambing, baru saya bergegas pagi hari datang ke tempat salat Id. Apa kata Nabi kepada Abu Burdah? Qala syatuka syatu lahmi. Itu kata Nabi, kambing engkau tu kambing daging padagian untuk dimakan di keluarga engkau, bukan korban. Nah, faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kata Abu Burdah, fa inna indana inaqan lana jaz'ah. Sesungguhnya ada satu kambing kecil, jaz'ah saja, itu belum cukup umur. Inilah yang paling saya sukai dari dua kambing yang saya miliki. Bolehkah saya cukupkan dengan itu? Nah, karena nyuruh tahu dan cerita nasihat mungkin belum sampai, maka kata Nabi, boleh untuk engkau, tapi tidak boleh lagi untuk yang lain. Nah, awak dah boleh itu jadi turut Abu Burdah, karena itu khusus untuk Abu Burdah. Nah, jadi kapan penyembelihan? Kapan penyembelihannya adalah setelah salat Idul Adha. Nah, di sini terjawab pertanyaan, bagaimana kalau seandainya Idul Adha itu 2 kali di kampung awak? Cik mencari bulan dan cik memeriksa hisab. Baca itu. Dan cik turun di Siko dan cik turun di Makkah. Bagaimana jadi? Nah, saya sarankan kepada panitia yang jamaahnya ada. Jadi sebelum panitia ini bertanggung jawab sebagai wakil dari peserta, karena itu dia harus tahu kondisi dari pesertanya. Kalau dia terima amanah untuk melaksanakan kurban, maka dia harus tahu pesertanya itu sholatnya kapan. Nah, kalau sholatnya besok, hari ini sudah, yang aman adalah lewatkan kedua-duanya dahulu. Kan sholat itu bisa jadi terjadi perbedaan, tapi waktu penyembelihan panjang sampai tanggal 13 Dhul. Jadi itu lebih aman, supaya jangan ada nanti aku sholat lagi kami ambo jauh yang malah bebantai seng. Jadi supaya aman, selesaikan keduanya. Tidak ada salahnya menunda sehingga kita keluar dari khilaf. Ibadah orang semuanya dijalankan sudah sesuai dengan ketentuan waktu. Karena kita tidak bisa memaksa untuk bersama. Karena aturan di negara kita ini belum sampai ke tingkat menyatukan itu.
Berbeda dengan negara lain. Kalau negara lain keluar keputusan dari pihak yang berwenang selesai. Tetapi di Indonesia tidak, karena setelah keluar hasil sidang isbat, kalau berbeda biasanya ada penjelasan. Kita hormati saudara kita dan karena hormati tadi. Akhirnya terjadi ini dahulu, ini kemudian. Bagaimana panitia korban supaya jangan bermasalah dari sisi kaifiyat dan waktu penyelenggaraannya, maka sebaiknya dilewatkan kedua hari tersebut selama masih berada di hari tasyrik. Kita lanjutkan. Di dalam menyembelih korban perlu diperhatikan bagaimana penyembelihan yang syar'i. Penyembelihan syar'i. Konsep penyembelihan syar'i itu adalah menyembelih pada tempatnya dengan memutus apa yang harus diputus dari urat besar dua. Satu adalah saluran nafas, yang kedua adalah saluran makanan. Harus putus. Kalau perlu lebih sempurnanya termasuk al-wudajain, dua urat nadi yang mengalirkan darah juga terputus di dalam penyembelihan. Bagaimana kalau ditajam panah pisau akhirnya potong kepala jawi? Sah penyembelihan, tidak ada masalah walaupun yang seperti itu makruh. Kalau disengaja. Di samping itu, ingat-ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'." Sesungguhnya Allah mewajibkan kita untuk berbuat ihsan. Ihsan memperlakukan sesuatu dengan baik. Itu dalam segala hal. Dalam segala hal. Bukan hanya kepada manusia saja. Jadi kalau ada orang hari ini berbicara tentang animal welfare, kan? Kesejahteraan hewan, berbagai macam pencinta ini. Nah, jauh Islam sudah bicara itu. Nah, tapi anak-anak kini cinta itu kelebihan anjing. Apa bola lo? Itu tak kecintaan apapun itu. Itu tak tahu batin namanya. Nah, bagaimana caranya? Kalau kita menyembelih, kata Nabi, "Idza dzabhtum fa ahsinul dzibah. Idza qataltum fa ahsinul qit'ah. Wa arihu dzabihatakum," kata Nabi. Apabila kamu menyembelih, lakukan penyembelihan sebaik mungkin. Apabila kamu membunuh, lakukan pembunuhan sebaik mungkin. Makanya tidak boleh dalam perang pun, kalau sudah ada musuh yang pukul, tidak boleh potong telinganya karena marah, karena kesal, karena benci, ditusuk perutnya. Tidak boleh. Itu tidak ihsan namanya. Walaupun itu musuh, hormati dia. Selamatkan jasadnya. Sebagaimana Nabi SAW menguburkan kaum musyrikin Makkah yang gugur di Badar itu dalam satu lubang besar. Itu Islam. Jadi kalau ada orang berbicara Islam saat ini berbagai macam bertolak belakang dengan ajaran Islam itu, dia tidak menemukan Islam yang sebenarnya, maka dia berbicara begitu. Kalau kamu menyembelih, sembelih dengan baik. Kalau kamu bunuh, pun dengan baik. Wa arihu dzabihatakum. Buat sejahtera hewan kamu itu, binatang yang kamu sembelih itu. Jangan kamu dorong ke sana, kamu pukul ke sini. Bahkan kalau kita baca kitab fikih, dimakruhkan oleh ulama menyembelih binatang ternak di depan kawannya. Kau cukup penyembelihan. Diantrikan jauh ikut situ dua. Potong cik dulu. Inilah bayi kawan sebelah ini adalah nang itu. Jadi ada kawan gua. Mereka tu punya insting. Ada yang tajam instingnya seperti merpati. Katanya merpati kalau disembelih depan pergi dia tidak balik-balik. Nah, begitu Islam menjaga. Dan termasuk kalau kamu menyembelih, maka apa? Liyuhidda, hendaklah salah seorang kamu menajamkan syafrata, pisaunya sebelum dia menyembelih. Tajamkan pisau. Menajamkan pisau itu bukan di telinga binatang. Makanya Nabi SAW menegur ada orang menyembelih di rabahannya, kambingnya dulu, baru nyasai pisau. Akhirnya Nabi SAW kepada orang itu, "Aturidu an tumitaha mautatain." Hei, engkau ingin membunuhnya dua kali ya? Ingin mematikan
matikannya 2 kali, kata Nabi. Apalah tuhid? Kenapa tidak engkau tajamkan safratak, pisau engkau sebelum engkau qabla an turji'aha, sebelum engkau rebahkan dia? Kau tidak alun lah rabah binatang, pilih pisau je. Dah kira dari nuanya belum. Jadi Islam menyuruh kita untuk menyembelih dengan cara yang syar'i. Syar'i itu bukan hanya rukun dan syarat, termasuk adat. Kemudian ketika sudah direbahkan, bagaimana cara merebahkannya? Cari yang sebaik mungkin. Ada teori-teori, tapi tak semua teori itu bisa berjalan. Adonan tarik teori tarik-tarik di belakang, rupanya nak tali tertarik awak dan campak ke belakang ini. Tentu berbeza ya. Setiap sapi itu tak sama cara merabahkannya. Ada beberapa kecelakaan terjadi. Sapi yang biasa dibuat di dalam kurungan, itu gak mudah merabahkan dengan teori-teori seperti tadi. Dia mungkin tidak melawan. Tapi sapi nan acuk berkeliaran saja sangat jauh posisi itu sekali ditangkap mengelenjam kabeh-kabeh talinya posisi awak tak tapi bisa beresiko. Karena itu dengan cara yang mungkin, bukan dalam maksud menganiaya. Jadi jangan ada pula yang membatasi cara yang baik itu dibuat kanduannya ke muka kemudian ditarik akan rabah suram, itu jawi jinak bisa berdali itu. Jawi lihat beresiko seperti itu. Jadi sesuaikan saja dengan tantangan. Kemudian hadapkan dia ke mana? Rebahkan dia pada kirinya. Karena Nabi SAW cara menyembelih Nabi itu, kenapa kiri? Karena Nabi SAW ketika beliau menyembelih, pisau itu beliau pegang dengan tangan kanan. Karena Nabi tidak. Nah, tangan kanan, kepala kambing beliau pegang dengan tangan kiri. Badan kambing beliau tahan dengan kaki kanan beliau. Nah, jadi kemana boleh itu? Berarti jawi tadi direbahkan, atau sapi atau kambing tadi direbahkan ke bahu kiri dia. Itu posisi penyembelihan Rasulullah. Kalau nak boleh itu sah saja. Tetapi ini adab namanya. Rebahkan binatang itu pada bahu kirinya. Dan kemudian orang menyembelih menghadap ke kiblat, otomatis binatang juga menghadap ke kiblat. Kemudian disembelih. Seperti itu penyembelihan yang dilakukan oleh Rasul SAW. Jadi dengan tangan biasanya beliau sendiri yang menyembelih. Beliau tahan badan kami supaya jangan bergerak. Beliau pegang kepala kami, kemudian beliau sembelih dengan tangan kanan. Nah, sebagian dari kita ada kadang yang menafsir-nafsirkan, abah kok ke kidar abah. Dia lain dia orang dikubur abah ke kanan, jawi dia pun abah ke kidar, tak kasinan kajinya. Tak ada hubungan seperti itu. Tapi yang jelas dihadapkan ke kiblat. Kemudian sebaiknya kalau seandainya ada yang bisa menyembelih, dia sembelih langsung lebih afdal. Nah, kalau tidak, dia boleh mewakilkan kepada orang lain. Dan apabila dia boleh menyembelih, sebaiknya dia membaca doa sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah. Apa bacaannya? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh ala millati Ibrahim hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu doanya ya Allah. Kemudian baru baca Allahumma minka walak, ya Allah dari engkau dan karena engkau. Kemudian baru sampai wa'anni. Nah, dariku ya Allah, untuk engkau. Wa'anni, kalau ada yang menyembelih mewakili wa'an fulan, tujuh, baru kemudian bismillahi wallahu akbar. Itu kalau menyembelih binatang korban sempurnanya doanya begitu di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud.
Saya ulangi, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh ala millati Ibrahim hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma minka wa lak. Ya Allah, dari Engkau, dan untuk Engkau, karena Engkau aku sembelih. Wa minka, minka itu maknanya, minka itu dari Engkau nikmat ini. Wala, dan karena Engkau aku sembelih. Wa anni, dan ibadah dariku. Kalau anni, kalau yang lain wa an fulan, rahmah, rahim, rahmuh, terserah 7. Kemudian baru bismillahi wallahu akbar. Kemudian setelah itu, apa yang perlu diperhatikan terakhir? Sudah habis ya waktu kita. Ada 2 lagi masalah. Yang pertama adalah pembagian daging kurban. Ada beberapa peruntukan, tapi peruntukan itu tidak saklek, tidak dibatasi dengan timbangan sepertiga tidak, tetapi melihat situasional keadaan. Yang pertama jenisnya adalah shadaqah kepada al-fuqara wal masakin, berikan sebagai shadaqah. Yang kedua adalah al-akal, dimakan oleh orang yang berkurban, walaupun hanya sedikit, sebaiknya ikut memakannya sebagai perintah dari syarat. Fakulu minha wa at'imul ba'sal faqir, makanlah dari daging kurban itu walaupun sedikit. Kemudian berikutnya hadiah untuk orang-orang yang mampu, tetangga, walaupun mereka bukan fuqara, boleh diberikan. Nah, dari 3 pembagian tersebut, mana yang diprioritaskan? Apabila kondisi ekonomi susah, fuqara dan masakin banyak, maka lebih baik yang dimakan tidak banyak, yang dihadiahkan tidak banyak, tapi yang dibagikan kepada fuqara masakin lebih banyak. Nabi SAW pernah dahulu melarang orang menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Rasulullah SAW idkhal luhumil adwahi fawqa 3. Rasulullah pernah melarang orang menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Nah, kemudian setelah itu Nabi izinkan fadakir, simpanlah, tidak dibatas Nabi. Kenapa satu kali beliau larang, satu kali beliau izinkan? Rupanya di dalam riwayat Ummul Mukminin Aisyah kita tahu alasannya. Kata Ummul Mukminin Aisyah, li ajli dafah. Karena apa? Karena ekonomi susah, orang banyak datang ke Madinah meminta daging kurban. Nah, ketika ekonomi sulit seperti sekarang, sebaiknya kita hanya memakannya untuk keberkahan, mendapatkan keberkahan dari daging kurban kita, bagi kepada orang-orang kaya sekedar hadiah, dan fokuskan lebih banyak, prioritaskan fuqara dan masakin. Jadi tidak mesti harus dibagi sepertiga, tidak. Tapi kalau kondisi ekonomi sulit, berikan lebih banyak kepada fuqara dan masakin. Kalau tidak ada fuqara dan masakin di tempat kita, boleh diantarkan ke fuqara masakin manapun. Kalau sudah berlebih korban di sini, bolehkah korban tersebut diantarkan ke Mentawai sana? Saudara-saudara muslim kita di situ kurang, boleh. Itu kami tidak mencari, acaranya. Nah, melihat penyembelihan daging kurban, penyembelihan sapi kurban, penyembelihan binatang kurban bukan syarat sahnya kurban. Hanya ibadah itu sunnah saja. Ketika Nabi SAW memerintahkan putri beliau Fatimah, ya Fatimah umi, Fatimah berdirilah engkau, washhadi lihat lagi, saksikanlah kurban engkau. Apakah perintah Nabi itu wajib? Tidak. Tidak ada ulama yang mengatakan melihat itu syarat sah. Tidak ada. Nah, kalau dipaksakan juga malah maksud utama yang tidak tercapai. Karena itu mana yang didahulukan melihat dibandingkan kebutuhan orang jauh, misalnya di Pasaman sana, atau di ujung Dalmasraya, atau di ujung pesisir selatan, atau di seberang lautan sana, atau di Mentawai, berbagai macam. Kalau memang di tempat kita itu sudah berlimpah, tidak ada salahnya dikirim ke sana, diamanahkan dan diwakilkan. Apakah sah korban tanpa dilihat penyembelihannya? Sah, selama disembelih dengan cara yang benar. Kemudian selanjutnya, setelah itu ada catatan penting yang selama ini menjadi kebiasaan, yaitu adalah
di antara kita cenderung mengabaikan aspek-aspek yang terlarang dilakukan di dalam berkorban. Yang pertama adalah memberikan imbalan dari jasa pekerjaan orang yang menyembelih korban. Tidak boleh dari daging korban itu, tidak boleh dari bagian manapun korban tersebut. Ini jelas berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Apa kata Ali bin Abi Thalib dalam berbagai kitab hadis, di antaranya dalam riwayat Imam Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Seluruh hadis itu hadis sahih. Yang kita lihat ketika Rasulullah SAW menyembelih budnahu, unta-unta beliau, biyadihi salasin, dengan tangannya ada 30 amarani. Kemudian diperintahkan aku untuk menyembelih yang lain yang keseluruhannya. Apa kata Nabi kepada Ali bin Abi Thalib? Aqsim luhuma. Kata Rasulullah kepada Ali, aqsim luhuma, bagi dagingnya, bainan nas, aqsim luhuma bainan nas, bagi dagingnya kepada manusia, wa juludah, dan kulitnya juga, wa jilalah, dan hiasan punggungnya juga itu dibagi. Wala tuqtiyanna jaziran minha syai'a, jangan engkau berikan tukang jagal yang menyembelih, yang murid dan yang berperan di dalam jasa, di dalam penyembelihan sampai daging tadi nanti siap untuk dibagi, jangan berikan syai'an sedikit pun dari itu, dari binatang korban. Jadi karena itu tidak ada sebenarnya kupon khusus untuk pekerja, termasuk tidak ada kupon khusus untuk panitia. Iko dan Assalamualaikum, panitia kantor berbeda, pekerja lain pula, dia timbang-timbangannya kan berbeda. Nah, ini dilarang oleh Rasul. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari misalnya, ma'adzani Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengutus saya, faqumtu 'ala al-bud, saya mengurus unta beliau, fa'amaran, beliau perintahkan saya. Itu jelas-jelas hadisnya, perintah. Beliau perintahkan saya, faqasamtuhuma, saya bagi dagingnya. Thumma amari, kemudian beliau perintahkan saya lagi, faqasamtu jilalaha, aku bagi hiasan punggungnya, wa juludaha, dan juga dari kulitnya, kami bagi kulitnya semua. Dan amaran, saya diperintahkan lagi oleh Nabi untuk mengurus unta tersebut, wala uqtiya, diperintahkan saya untuk tidak memberikan alaiha, untuk penyembelihannya, syai'an, sedikit pun fi jizaratiha, dalam pengelolaan penyembelihan itu. Jadi karena itu tidak ada jatah karena menyembelih dari daging korban, dari kulit korban. Tidak ada jatah khusus karena panitia dari daging korban, dari kulit korban. Tetapi orang yang berbuat ini bolehkah mendapat imbalan jasa? Boleh, halal, tapi tidak dari korban itu. Dari mana didapat? Lihat hadis Nabi SAW. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika Ali bin Abi Thalib disuruh mengurus unta beliau, disuruh untuk bermensedekahkan dagingnya, kulitnya, dan juga hiasan punggungnya, dan tidak boleh memberikan tukang jaga sedikit pun dari korban itu. Apa kata Nabi? Nahnu nu'tihi min indina, kami bayar langsung. Artinya bukan dari daging korban itu. Silakan wahai para peserta korban, tanggung jawab dari peserta korban menyediakan jasa penyembelihan dan pengelolaan. Kalau nak mau peserta bahan salah, lagi dia winyo kenyo. Suruh nyoraban surang, bangkai surang, kuliti surang, cancang surang, timbang surang, bagian surang. So ini ibadah tak perlu berjamaah. Ini bukan ibadah berjamaah, tak perlu makmum, tak perlu imam di sekitar. Yang penting waktunya lebih kok. Nah karena itu tidak ada imbalan jasa untuk itu dari binatang korban itu sedikit pun. Tapi kalau disediakan uang, kok perjawi 7.000 silakan. Mati dia tu 1 juta silakan. Panitia kalau tidak mau bekerja dengan tanpa imbalan, silakan sediakan anggaran untuk uang lelah jaringan panitia dari situ.
wajar, halal. Tapi kalau dia ambil bagian dari kurban sebagai imbalannya, haram hukumnya. Nah, ini yang sering terjadi. Nah, apakah alasan gotong royong bisa dijadikan sebagai solusi? Itu akal-akali namanya tuh. Masa itu syariat dia akan enggak, kami gotong royong, tapi kalau tidak dia giliran sudah gotong royong namanya itu. Nah, tetapi kupon warga ya, misalnya orang ada PC kupon saja, bolehkah pekerja tadi termasuk juga panitia mendapatkan kupon warga sebagaimana yang lainnya? Boleh. Tetapi sebagai imbalan jasa pekerjaan tidak boleh dari daging kurban tersebut, tidak dari kulitnya. Nah, karena itu kulitnya juga dibagikan. Tapi membagikan kulit itu bukan dicancang selewet tapak tangan surang. Itu yang aneh. Itu tidak dia orang biar dibagi. Dibagi bukan manusia, dicancang. Barangnya ada kulit itu ya. Sampai beratus ribu. Nah, kalau sampai beratus ribu, imbau fakir miskin tu, ke sekolah, nanggak banyak anaknya. Lah dia mau kalau sakit kepalanya, batu membeli karabia dan dolinya dong. Kan bisa dipilih sini berapa. Nah, kuah kulit jawi. Agaknya berboyo bertigo punya. Sudahlah. Kalau dia pandai betul penyakit tersalahnya. Kalau tidak, kalau dia yang menjual boleh. Kalau panitia menjual tidak boleh. Kenapa? Kami panitia wakil dari peserta. Kalau panitia yang menjual berarti peserta yang menjual. Apa kata Nabi? Man ba'a udhiyatahu fala udhiyatalah. Siapa yang menjual korbannya, tidak ada korban untuk dia. Nah, jadi banyak ini tukang jaga mau kapal jawi sikur, berarti itu korban benar kapal oleh itu. So kapalnya lah diperuntukkan untuk imbalan tukang jaga. Kulit dibawa tukang jaga, berarti korban itu dapat kulit lah itu. Nah, jadi untuk menjaga kesempurnaan ibadah, kembalikan kepada konsep awal. Pekerja halal berhak mendapatkan jasa sesuai dengan profesionalitas dia, tetapi jasanya tidak diambilkan dari binatang korban itu, tapi dibayarkan. Aja kalau dia banyak, wah bali lo jam isi untuk upah, silakan. Yang penting itu tidak masuk bagian korban. Nah, kalau banyak sapi, nah wah siap kali moratui, nggak sampai 10, itu dari 5 juta ya. Boleh tak dibelikan sapi khusus untuk upahnya? Silakan saja. Tapi yang telah diniatkan untuk korban, serahkan kepada fuqara, masakin dan lain. Tidak boleh masuk ke dalamnya upah-upah, walaupun ditukar-tukar namanya. Indah, kau nak upah itu, ikut cuma hadiah saja. Cetanya, kalau tidak karena jual dia dapat kita banyak. Ayo indah, upah namanya. Jadi bukan dirubah-rubah kalimat namun dia perlu diingat. Terakhir, bagaimana dengan korban untuk orang yang telah meninggal? Nah, korban untuk orang yang meninggal secara sharih, secara tegas tidak muncul dari Nabi SAW. Tetapi sebagian ulama membolehkan dengan alasan Nabi SAW pernah berkorban dalam Imam At-Tirmidzi. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib melakukan 2 ekor kambing dia sembelih. Nah, kemudian ditanya Ali, ini untuk siapa? Satu untuk dia, satu untuk Nabi. Nabi telah tiada. Kenapa engkau lakukan ini? Kata Ali, amarni ini. Saya diperintahkan oleh Nabi SAW, wala adamu abada. Saya tidak akan meninggalkannya. Dengan alasan itu ulama. Hadis ini dipertikaikan oleh para ulama kesahihannya. Yang kedua adalah Nabi pernah berkorban, satu beliau sembelih, terimalah dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Kemudian satu lagi beliau sembelih lagi, terimalah dari Muhammad dan umat Muhammad yang tidak berkorban. Umat Muhammad itu kan ada nabi, ada lahir dan ada meninggal. Nah, dengan alasan itulah makanya sebahagian ulama mengatakan boleh untuk berkorban diniatkan untuk almarhum, almarhumah, orang yang meninggal. Tetapi sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Dengan alasan apa? Idza mata ahadukum, seseorang kamu telah meninggal, inqata'anhu amaluhu illa min salas.
terputus darinya 3 perkara. Jadi seluruh amalnya kecuali 3 perkara saja. Yang pertama apa? Min sadaqatin jariyah. Yang kedua ilmu yuntafa'u bih. Yang ketiga waladun salih yad'ulah, anak yang saleh. Nah, para ulama mengatakan ini tidak masuk korban di dalamnya. Ya sudah, berarti tidak sampai. Ini pendapat yang kedua. Dari berbagai riwayat itu, maka kesimpulan kita, berkorban untuk orang yang telah meninggal dibolehkan. Tidak ada masalah. Tidak masuk dalam pelarangan bahwa yang terputus tadi. Karena seseorang apabila melakukan amal kemudian meniatkannya untuk yang lain, selama amal itu ada petunjuk bahwa ada kemungkinan sampainya, tidak ada masalah dalam. Tapi dengan catatan. Apa catatannya? Yang pertama, bersedekah wakaf untuk orang yang telah meninggal afdal daripada berkorban. Kenapa? Karena sedekah dalilnya sahih. Di dalam riwayat yang sahih dari Urwah bin Zubair, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Ummul Mukminin? Ja'a rajulun ila Nabi. Ada orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Ya Rasulullah, inna ummi tulikat." Ibu saya mendadak meninggal. Lau takallamat tasaddaqat. Kalau seandainya beliau bisa bicara, tentu beliau bersedekah. Tapi tidak sempat. Afala ajrun idza tasaddaqtu anha? Apakah dapat pahala pada ibu saya kalau saya bersedekah mewakili beliau? Apa kata Nabi? Qala na'am. Kata Nabi, iya, tasaddaq an ummi, bersedekahlah mewakili ibu kau. Nah, sedekah itu sahih dalilnya. Karena itu kalau dibandingkan dengan kurban yang terjadi ikhtilaf ulama, sedekah lebih afdal. Wakaf untuk orang meninggal lebih afdal. Apalagi wakaf yang dimaksudkan dengan manfaat yang berkepanjangan sehingga mengalir pahala berketerusan. Tetapi bagi yang berkurban untuk si mayat tidak ada masalah, tidak jatuh kepada perbuatan bid'ah karena ada beberapa dalil yang mungkin, tetapi saya lebih cenderung mengatakan jadikan dia sedekah murni. Artinya apa? Tidak usahlah dimakan lain untuk awak dan membayarkannya. Kenapa? Orang berkorban kalau meninggal, awak akan mewakili. Dan orang mati nak makan daging lain. Nah, jadi karena itu bagi siapa yang berkorban untuk orang telah meninggal, jadikan dia murni sedekah, tidak bisa diambil lagi kupon pesertanya. Itu fatwa dari Ibnu Mubarak. Saya lebih cenderung mengambil itu dan lebih tenang kita kalau ingin memilih untuk berkorban untuk orang yang telah meninggal. Wallahu a'lam. Saya cukupkan sampai di sini dan saya mohon izin untuk ada satu dekat dengan hari raya Idul Adha, kita libur. Kemudian saya juga besok insyaallah mungkin insyaallah akan berangkat pergi haji. Selama 3 minggu kita istirahat, setelah itu kita sambung dan kita umumkan nanti di media kita. Dan selamat nanti menempuh hari raya Idul Adha. Mudah-mudahan amal kita semua diterima. Taqabbalallah minna wa minkum. Amin ya rabbal alamin.